Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Asallahu ayatana bisiha wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, marilah kita membaca Al-Fatihah untuk mu'allif hadal kitab ya. Agar supaya kita selalu diberikan kemanfaatan atas ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dalam kitab ini ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Karena di pelajaran nahwu sebelumnya itu kita telah mempelajari tentang bab kalam. Lah, di dalam ilmu nahwu itu ada yang namanya kalam. Seperti yang saya terangkan kemarin, ada juga yang namanya kalimat. Ada juga nanti ketika kita memakai kitab yang lebih tinggi lagi itu ada yang namanya kalim. Oke, tapi dalam pembahasan kita untuk kali ini kita akan membahas tentang kalimat yang ada di dalam ilmu nahwu. Jadi kalimat itu ada 3 di dalam ilmu nahwu. Kalimat itu ada 3. Kalimat apa saja? Yang pertama yaitu ada kalimat isim. Yang kedua ada namanya kalimat fi'il. Yang ketiga ada namanya kalimat huruf. Apa itu kalimat isim? Di dalam syarah matan Jurmiyah itu disebutkan bahwasanya kalimatun dalat ala makna fi nafsiha walam yaktarin bi zamanin walhan gitu insyaallah. Yakni kalimat isim itu adalah kalimat yang mempunyai arti dengan dirinya sendiri tanpa disertai dengan zaman. Apa itu zaman? Zaman itu masa atau sebuah waktu. Jadi kalimat isim itu mana-mana kalimat yang menunjukkan arti dengan dirinya sendiri. Dia punya arti dengan sendirinya. Jadi secara bahasa Indonesianya itu kalimat isim itu kata-kata, apapun saja kata-kata yang tidak disertai dengan zaman dan mempunyai arti dengan dirinya sendiri itu dinamakan kalimat isim. Contohnya seperti apa, Miss? Contohnya seperti kursi, seperti bangku, seperti gambar, seperti kitab, seperti spidol, seperti alat-alat sekolah, alat-alat memasak, alat-alat kecantikan, semuanya itu adalah kalimat isim. Mana-mana setiap kata yang menunjukkan arti dengan dirinya sendiri, dia mempunyai makna dengan dirinya sendiri dan tidak disertai dengan zaman, itu adalah namanya kalimat isim. Tetapi seperti yang saya katakan kemarin bahwasanya ilmu nahwu itu, di dalam ilmu nahwu itu wajib untuk berbahasa Arab. Jadi mana-mana kalimat yang ketika kita translatekan ke dalam bahasa Arab ya, berarti seperti misalnya pintu, bahasa Arabnya adalah babun. Nah, berarti seperti kata-kata babun itu adalah berarti dia kalimat isim. Seperti contoh lagi saatun yang berarti jam, berarti dia adalah kalimat isim. Sekarang yang kedua adalah kalimat fi'il. Nanti saya jelaskan lagi jika ada keterkaitannya. Oke, sekarang yang kedua adalah kalimat fi'il. Kalimat fi'il di dalam matan Jurmiyah disebutkan kalimatun dalat ala makna fi nafsiha faqtaronat bi zamanin walahan. Yaitu mana-mana kalimat yang mempunyai arti dengan dirinya sendiri. Jadi dia itu punya arti gitu ya. Kemudian dia disertai dengan zaman. Atau kalau orang awam itu menyebutnya kalimat fi'il itu sebagai verb atau kata kerja. Jadi setiap kata kerja ya yang disertai dengan zaman itu adalah kalimat fi'il. Contohnya seperti apa? Seperti makan. Lah, kenapa disertai dengan zaman? Karena nanti di dalam ilmu shorof dijelaskan kalau misalnya akala yakulu akalan ya, akala yakulu aklan itu artinya makan. Akala itu artinya sudah makan. Nanti ganti lagi ke kalimat fi'il mudhari'nya yaitu yakulu artinya sedang makan. Jadi kata-kata makan itu
bisa diartikan makan sekarang, makan besok, makan tahun depan, makan 3 tahun yang lalu saya pernah makan seafood misalnya, atau saya pernah makan apa gitu ya, yang disertai dengan zaman. Kata kerja yang disertai dengan zaman itu dinamakan kalimat fiil. Contohnya lagi mandi, saya setelah ini mandi, saya kemarin mandi, saya tadi sebelum mengajar ke sini saya mandi. Lah, berarti setiap kata yang disertai dengan zaman, yang ada masanya, ada zamannya, itu dinamakan kalimat fiil. Kemudian yang ketiga itu adalah kalimat huruf. Kalimat huruf ialah kalimat yang tidak bisa sempurna, kalimat yang mempunyai arti yang tidak bisa sempurna tanpa disandarkan dengan kalimat isim atau kalimat fiil. Jadi kalau saya dulu pas waktu awal-awal belajar ilmu nahwu, pokoknya kalau bukan kalimat isim, kalau dia bukan kalimat fiil, berarti dia adalah kalimat huruf. Jadi kalimat huruf itu adalah kalimat yang tidak berarti, maksudnya tidak bisa diartikan dengan dirinya sendiri tanpa disertai dengan kalimat lain, seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti fi. Fi di dalam bahasa Arab itu artinya adalah di dalam. Logikanya, kata-kata di dalam ketika kita ucapkan, maka orang yang mendengarkan kita itu masih belum paham. Contohnya di dalam apa contohnya? Di dalam kelas, atau di dalam kamar, atau di dalam di mana gitu kan. Jadi untuk kalimat huruf itu kalimat yang tidak sempurna tanpa disertai salah satu atau tanpa disandarkan dengan kalimat yang lain, yaitu kalimat isim atau kalimat fiil. Oke, saya jelaskan. Kalimat isim, kalimat fiil, dan kalimat huruf itu ada tanda-tandanya. Jadi untuk yang tingkat basic itu tanda-tandanya itu kita mulai dari tanda-tanda kalimat isim sendiri. Itu ada 3 tanda-tanda kalimat isim. Oh maaf, ada 4 tanda-tanda kalimat isim. Sekarang kita langsung masuk ke tanda-tanda aja ya. Tanda-tanda kalimat isim atau alamatul ismi. Maksudnya di sini tanda-tanda. Maksudnya di sini tanda-tanda itu seperti ciri-ciri di dalam kalimat isim itu seperti apa saja toh gitu. Yang pertama di sini ada dijerkan. Apa itu dijerkan? Yaitu suatu kalimat yang dibaca jar atau dibaca kasroh karena beberapa sebab, tapi kebanyakan untuk pemula itu biasanya dicontohkan dengan kalimat isim yang kemasukan huruf jar gitu ya. Contohnya seperti fil baiti. Fil baiti. Kenapa baitun di sini dibaca jar? Jar itu artinya adalah harokat kasroh. Jadi besok akan dijelaskan jar itu apa. Seiring berjalannya pelajaran nahwu, besok akan ada keterangan apa itu jar, apa itu rofa ya, kalau sudah babnya. Pokoknya seperti yang kalian ketahui, yang pertama tanda-tanda dari kalimat isim itu adalah dijerkan. Sekarang pokoknya sampean ngerti dijerkan gitu aja. Besok lambat laun akan mengerti sendiri apa itu dijerkan. Contohnya adalah fil baiti. Tanda-tanda kalimat isim yang kedua adalah huruf jar. Huruf jar di sini aslinya ada banyak ya, tapi untuk yang tingkat basic yang harus kita ketahui terlebih dahulu itu ada 10. Contohnya ada 10, yaitu min, an ala, fi rubba, ba, kaf, lam, serta huruf qasam. Di sini ada yang namanya huruf qasam, yaitu yakni artinya adalah huruf sumpah. Jadi huruf qasam di sini ada 3, yaitu wawu, ba, sama ta. Yang mana khusus untuk disandarkan kepada lafaz jalalah wawu seperti wallahi,
ba seperti billahi, ta seperti tallahi, tak seperti tallahi. Jadi yang perlu diketahui sementara ada 10, yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, serta huruf qasam. Huruf qasam yang ada 3, yakni artinya adalah huruf sumpah yang khusus disandarkan pada lafaz jalalah, yaitu wawaw menjadi wallahi, ba menjadi billahi, tak menjadi tallahi. Oke, sekarang tanda-tanda kalimat isim yang ketiga, saya hapus ya. Tanda-tanda kalimat isim yang ketiga itu adalah kemasukan al. Kemasukan al itu adalah kemasukan huruf al. Kemasukan huruf al. Kemudian yang keempat itu tanda-tanda i'rab, tanda-tanda kalimat isim itu adalah kemasukan tanwin. Kemasukan al contohnya seperti apa, Miss? Kemasukan al itu contohnya seperti semua kalimat isim yang kemasukan al. Contohnya seperti al-madrasatu. Seperti al-madrasatu. Selain itu banyak sekali, al-babu, al-madrasatu, al-masjidu. Semuanya pokoknya yang kalimat isim yang tidak disertai zaman itu bisa kemasukan al. Kemudian yang keempat itu adalah tanwin. Tanwin itu seperti apa contohnya? Sama saja aslinya ya, sama contoh-contoh yang kemasukan al. Namun di sini perlu digarisbawahi, jika sudah ada tanda kalimat isim al, maka tidak boleh dikasih tanwin. Begitupun sebaliknya, jika sudah ada tanwin maka tidak boleh dikasih al. Jadi contohnya di sini seperti madrasatun atau masjidun. Tanwin itu seperti apa? Tanwin itu ada 3, yaitu seperti fathatain, dhammatain, dan kasratain. Jadi harokat-harokat yang double itu namanya tanwin. Fathatain, dhammatain, kasratain itu dinamakan tanwin. Jadi untuk tanda-tanda kalimat isim sendiri itu ada 4, seperti 2 yang sebelum ini tadi, yaitu dijerkan, huruf jer, kemudian kemasukan huruf al, alif lam, kemudian yang terakhir adalah tanwin. Oke, kiranya sampai sini dulu untuk tanda-tanda kalimat fi'il dan tanda-tanda kalimat huruf. Untuk tanda-tanda kalimat fi'il dan kalimat huruf mungkin di pertemuan selanjutnya. Oke, hayya naqtadim di rasatana bikiraatil alhamdulillah rabbil alamin. Dan kita selalu berdoa agar semoga kita diberi kesehatan ya, karena di masa pandemi seperti ini sehat itu adalah nomor 1. Oke, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.